Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-temanku calon pemimpin yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kuasanya kita dapat berkumpul di hari yang cerah dan indah ini dalam keadaan yang sempurna dan sehat walafiat. Salawat dan salam tak henti-hentinya untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi junjungan alam, Nabi suri teladan yang baik. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini berikanlah saya waktu untuk menyampaikan pidato singkat saya dengan tema keteladanan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia selalu banyak menyebut nama Allah. Ada banyak pemimpin di dunia ini dengan berbagai model kepemimpinannya, dan bisa dijadikan sebagai rujukan bagi para pengikutnya dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin. Namun, menurut umat Islam, Nabi Muhammad SAW adalah model pemimpin yang sempurna. Tak hanya umat Islam, model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat diterima di lapisan masyarakat dengan beragam suku, bangsa, ras, serta agama. Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin agama, melainkan pemimpin dunia. Fakta menunjukkan pengaruh kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW selalu berada di posisi terdepan. Ini merupakan bukti nyata dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Karenanya, sudah sepatutnya bagi umat Islam, khususnya bagi para pemimpin dan calon pemimpin, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam menjalankan tugasnya. Dalam kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan terbaik bagi umat manusia. Hal ini dapat kita lihat dari karakter kepemimpinannya yang meliputi: pertama, sidik, jujur. Modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sifat jujur. Sifat jujur juga yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin disegani oleh kawan maupun lawan. Kejujuran Nabi Muhammad SAW sudah terlihat semenjak kecil, berlanjut ketika remaja, dewasa, hingga akhir hayatnya. Dalam sejarah disebutkan, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Khadijah telah mempercayakan barang dagangannya untuk dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Disinilah beliau senantiasa menunjukkan kejujurannya, sehingga membuat terkagum Khadijah terhadap sosok Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, amanah, terpercaya. Sifat amanah artinya sikap dapat dipercaya. Untuk meneladani sifat Rasulullah SAW, seorang muslim harus mampu memberikan atau memiliki sifat dipercaya dan menjaga kepercayaan orang lain terhadapnya. Mengamalkan sifat amanah ini, kita tidak boleh sekalipun untuk ingkar terhadap sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita. Ketika ada orang lain menitipkan barang, bahkan kita meminjam barang orang lain, yang harus kita lakukan adalah menjaga dan merawat barang tersebut. Dan ketika kita menghilangkan barang tersebut, bahkan merusaknya, yang harus kita lakukan adalah menggantinya dengan yang baru. Supaya kenapa? Supaya orang lain percaya bahwasannya kita memiliki sifat amanah. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Cerdas merupakan sifat wajib yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Hal ini sangat lumrah, mengingat betapa beratnya mereka menjadi para nabi dan rasul. Dengan kecerdasannya, Nabi Muhammad SAW mampu menerima pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan dengan mudah pula menyampaikan pendidikan tersebut kepada umatnya tanpa adanya kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memberikan gelar kepada beliau dengan rahmatan lil alamin.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107. Yang keempat, rendah hati. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul, adalah seorang pemimpin, beliau tidak pernah memandang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Beliau selalu melihat derajat orang lain itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah iman dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Contoh kisah kerendahan hati Rasulullah Muhammad SAW adalah ketika perang Khandaq atau perang Parit, di mana kala itu beliau tidak hanya memerintahkan sesuatu kepada pasukannya untuk membuat parit, melainkan beliau ikut turun tangan membuat parit bersama sahabat-sahabatnya. Di sini kita melihat bahwasannya Rasulullah mempunyai rendah hati yang begitu mulia. Meskipun beliau seorang pemimpin, beliau tidak punya yang namanya rasa gengsi dan lain sebagainya. Maka kita sebagai pemimpin atau calon pemimpin harus melihat sudut pandang yang baik dari Rasulullah SAW. Hadirin yang saya hormati, itulah sifat dan sikap Rasulullah SAW yang harus kita teladani dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak sifat lainnya yang belum kita bisa jelaskan pada hari ini. Menjadi pemimpin mungkin impian bagi sebagian orang atau merupakan cita-cita sedari kecil yang ingin dicapai. Tetapi menjadi pemimpin haruslah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama atau hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Karena menjadi pemimpin adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Gubernur datang belusukan, bawa baju simpan di lemari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan karena saya pun telah lelah berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.